Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 66. Di awal video ini, Yoka sendiri terdiam mematung di sana, di mana ingatan kelam masa kecilnya kembali terlintas dalam kepalanya tatkala ia berpikir. 2 tahun sudah berlalu sejak aku kabur dari gudang beraka itu. Aku kira gambaran diriku yang tak berdaya jadi saat aku berumur 6 tahun sudah sepenuhnya terhapus. Tapi sekarang, saat aku berhadapan langsung dengan ingatan yang terkadang muncul seperti mimpi buruk itu, meskipun sekarang aku punya kekuatan untuk memotong sumber dari semua ketakutan itu dalam sekejap, sama seperti diriku yang tak berdaya di masa lalu, aku tak bisa melakukan apa-apa. Saat Yoka berpikir seperti itu, Abah Sim yang mencemaskannya pun bertanya, "Tuan muda, haruskah kita pergi mencari aturan lain saja?" Alih-alih pergi dari sana, Yoka malah menolak melihat ke lantai atasnya sembari berkata, "Pemandangan dari lantai 7 bangunan ini pasti luar biasa kan?" Abah Sim yang merasa aneh dengan tingkahnya pun menimpali, "Hah? Tiba-tiba begini?" "Iya, aku rasa begitu mungkin. Tapi lantai 7 itu adalah tempat." Namun, belum sempat Abah Sim menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Yoka telah melangkah pergi lebih dulu meninggalkannya. "Pak Tuasim, aku harus pergi ke atas sana." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Abah Sim yang tak bisa menghentikannya pun hanya bisa mengikutinya sembari menggerutu. "Loh, tuan muda, tunggu sebentar." "Hei, dasar, dia ini. Apa yang harus aku lakukan?" Tentu saja, para pelayan di sana tak membiarkan Yoka menaiki lantai bangunannya begitu saja, di mana seorang pelayan pria segera mengejarnya sembari berteriak, "Hei, kau tak boleh naik ke atas. Tempat bersenang-senangnya masih belum buka. Hei kau, mau sejauh mana lagi kau naik? Lantai 7 itu dibatasi. Cuma tamu yang sudah reservasi saja yang boleh naik ke sana." Mendengar teriakan pelayannya, Abah Sim yang tak ingin membuat keributan pun memegang pundaknya menuturkan, "Tenanglah, lagi pula sudah hampir waktunya tempat bersenang-senang itu buka. Anggap saja ini seperti membuka toko sulit lebih awal." Pelayan pria itu pun meliriknya sainis berkata, "Cih, ngomong kosong. Lantai 7 itu harus direservasi oleh para VIP. Apa kau bahkan tahu berapa harga satu kursinya?" Abah Sim pun menunjukkan kantung uang miliknya membalas, "Tidak juga. Tapi aku rasa dengan jumlah uang sebanyak ini seharusnya tidak mungkin kurang kan?" Melihat kantung uangnya, pelayan pria itu pun menimpali, "Oh, baiklah, akan ku coba untuk berbicara dengan pemilik menara pertama." Lalu bersamaan dengan pelayan pria itu yang pergi meninggalkan mereka, Abah Sim pun menghampiri Yoka yang berdiri di balkon lantai 7 menggunanya sembari bertanya, "Tuan muda, apa kau baik-baik saja?" Sembari menikmati pemandangan dari atas sana, Yoka pun menuturkan, "Pak Tuasim, pemandangan di sini luar biasa kan? Kau tidak mungkin bisa menemukan pemandangan seperti ini di banyak tempat. Rasanya seperti dadaku telah terbuka lebar oleh hembusan angin ini. Pernah satu kali aku melihat pemandangan yang lebih luar biasa daripada ini sebelumnya. Waktu itu, aku baru saja keluar dari gudang itu untuk yang pertama kalinya dalam 10 tahun. Mungkin hal itulah yang membuatnya terasa lebih luar biasa lagi." Mendengar hal itu, Abah Sim yang menjadi sesuatu bertanya, "Tuan muda, kalau aku boleh bertanya sesuatu yang kurang sopan, mungkinkah wanita yang parubaya tadi itu?" Tanpa berbalik ke arahnya, Yoka melanjutkan, "Benar. Dialah orang yang sudah mengunciku di gudang itu selama 10 tahun dan terus menyiksaku tanpa henti." Seketika itu juga, Abah Sim yang tak bisa tinggal diam pun berkata, "Tuan muda, kalau kau mengizinkan, aku akan terus sekarang juga membawakan kepala wanita itu kepadamu." Yoka yang punya pedang tersendiri membalas, "Tidak, itu tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Sebelumnya, aku jadi lengah sampai-sampai badanku mematu dan aku tak bisa melakukan apa-apa. Tapi sekarang aku tahu aku bisa menghunuskan pedangku ke badannya kapanpun aku mau. Tapi, apakah itu benar-benar sebuah balas dendam?" Namun, belum sempat Abah Sim melanjutkan percakapannya, tiba-tiba saja ada seorang perempuan yang menginterupsi mereka. "Mohon maaf karena menyela saat kalian sedang berbincang. Saya Zhang Bu, pemilik menara pertama Zhengzhou.
Suatu kehormatan dapat bertemu dengan para pendekar terhormat seperti kalian berdua. Saya akan dengan senang hati menemani kalian berdua di tempat menginap yang sederhana ini. Namun kami telah memiliki reservasi yang sangat amat penting untuk malam ini. Jadi akan sulit untuk bisa mempersiapkan ruangan untuk kalian berdua. Mohon maafkan saya. Tapi bisakah kalian berdua pergi segera mungkin? Mendengar hal itu, Jokha pun menghela napasnya berkata, "Sudah tidak terpasti duluan ya? Sayang sekali. Kau benar-benar suka tempat ini." Abasim di dekatnya menambahi, "Baiklah, kami akan pergi sebentar lagi." Sembari memberikan sinyal pada para pendekar yang telah bersiap di belakang pintunya, Nyonya Zhang yang tak berniat melepaskan mereka dengan mudah pun menuturkan, "Terima kasih atas kerjasamanya. Tempat ini dipenuhi oleh barang-barang yang cukup mahal. Jadi akan bermasalah apabila terjadi insiden di sini. Kalau begitu, sekarang mari kita selesaikan tagihannya. Apabila kalian berdua membayar 10 nyang perak, kami akan mengabaikan persoalan ini." Mendengar perkataannya, Abasim yang tak bisa menerimanya pun bertanya, 10 nyang perak? Omong kosong macam apa itu? Begini, kami kan bahkan belum memesan apa-apa. Bahkan pesanan untuk pesta dengan anggur saja tidak akan berharga lebih dari 5-nya. Tapi kau malah meminta kami 10 nyang? Yang benar saja. Nyonya Zhang pun menatapnya tajam berkata, "Oh, astaga, sepertinya kalian masih belum familiar dengan kehebatan lantai ke-7 kami di menara pertama Zhengzhou ini. Lantai ini bisa dikunjungi oleh anggota-anggota keluarga kekaisaran. Karena itu, ini adalah tempat untuk orang-orang berstatus tinggi, dan tidak semua orang bisa masuk ke tempat ini suka hati." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Jokha yang mulai merasa kesal pun bertanya, "Jadi, apa yang sebenarnya mau kau katakan?" Bersamaan dengan para pendekar yang dibawanya menunjukkan diri mereka, Nyonya Zhang pun melanjutkan, "Hei, akan kubuat sederhana untuk kalian. Singkatnya, tempat ini adalah tempat yang hanya boleh dimasuki oleh para supermaster dari 7 sekte dan juga 2 keluarga atau sekte chaos. Hanya dengan memasukinya saja, kalian berdua telah menodai kehormatan dari tempat ini. Karena kami akan menyambut tamu yang sangat penting hari ini, kami sudah berbaik hati karena akan mengembalikan ini hanya dengan 10 nyang perak. Aku dengar kalian punya banyak uang kan? Kenapa tidak selesaikan ini dengan sedamai saja? Sebagai catatan, aku sarankan untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak berarti loh ya. Karena menara pertama Zhengzhou sudah biasa menjadi tempat menginap para sambil berdiri yang luar biasa yang paling elit. Masing-masing di penjaga kami merupakan seorang master yang tangguh dalam kehebatan mereka sendiri. Melihat ancaman yang dilakukannya, Abasim yang menyepelekannya pun tersenyum berkata, "Kalian sedang menggali kuburan kalian sendiri." Nyonya Zhang yang merasa tertantang pun membalas, "Astaga, biasanya mereka yang bertingkah sok kuat akan berakhir dengan sangat menyesalinya." Sembari menarik keluar pedangnya, Abasim pun bertanya pada Jokha, "Tuan muda, bagaimana kita harus menangani ini? Apa aku boleh memberikan para orang bodoh ini pelajaran tata krama?" Jokha yang kadung kesal pun duduk di kursi di dekatnya menegaskan, "Lakukanlah sukamu, karena ini adalah salahku. Aku awalnya berniat membayar 10 nyang itu. Tapi setelah mendengar cara mereka bicara, aku mengubah pikiranku. Aku baru saja merasa agak baikan setelah moodku kacau. Tapi sekarang, moodku benar-benar hancur. Kau dipikir-pikir lagi, aku tidak jadi pergi hari ini, Pak Tuasi. Aku benar-benar menyukai tempat ini. Jadi pastikan untuk tidak menghancurkannya." Mendengar perkataannya, Abasim yang telah bersiap dengan pedangnya pun berkata, "Baiklah, akan kulakukan yang terbaik." Jokha melanjutkan, "Kalau begitu, mari kita lihat dan tunggu orang seperti apa sebenarnya yang cukup penting untuk bisa menjadi tamu di sini." Nyonya Zhang yang tak bisa membiarkannya pun tentu segera memerintahkan para pendekar bawahannya untuk segera menyingkirkan mereka berdua, yang tentu saja membuat pertarungan mereka tak terhindarkan. Saat kemudian, di luar menara pertama Zhengzhou, nampak sebuah kereta kuda yang baru saja tiba di sana, di mana seorang pria keluar dari kereta kudanya bergumam. Tempat itu memang sama hebatnya seperti reputasinya. Namun, saat pria itu akan masuk ke menaranya, perhatiannya segera teralihkan ketika melihat beberapa pendekar penjaga di sana yang kelang kabut mencari pertolongan, karena mereka tak mampu mengalahkan Abasim di lantai 7. "Siah, tidak ada waktu lagi.
Dia seorang master yang tangguh. Cepat panggil bala bantuan. Seketika itu juga, pria yang baru datang itu pun bertanya pada mereka, "Hei, apa-apaan semua kekacauan ini?" Meski awalnya para pendekar itu ingin mengacuhkannya karena mengira jika pria yang baru datang itu merupakan orang luar. Mereka semua segera mengubah pikirannya ketika melihat wajah pria itu yang merupakan tamu terhormat mereka. "Tunggu, apa itu Anda, Tuan? Tuhan yang agung telah tiba. Perbajingan itu akan mati sekarang. Tuan, kami telah menyiapkan lantai ke-7 dan menerima menara pertama Zengzo untuk kedatangan Anda. Tapi, ada orang-orang gila yang menerobos masuk dan bersikeras ingin menggunakannya. Kemampuan bela diri mereka lebih kuat dari yang kami kira, jadi kami gak kewalahan." Mendengar hal itu, tanpa banyak tanya, pria itu pun segera minta mereka untuk memandunya ke tempat keributan itu terjadi. Sementara itu, di balkon lantai 7 menaranya, Abasim yang telah mengalahkan para pendekar di sana pun mendekat ke arah Nyonya Zhang sembari berkata, "Oh ya, apa ini? Apa cuma segini yang kalian bisa? Ayo, cobain kami lagi." Tentu saja, apa yang terjadi di sana buat Nyonya Zhang ketakutan bukan main. Meskipun begitu, Jioka yang tidak medulikannya menuturkan, "Ayolah, kelihatannya cuma Pak Tua Sim saja yang bersenang-senang di sini ya. Apa kau tidak akan menyisakanku sesuatu untuk melampiaskan rasa frustasiku ini?" Abasim menghentikan langkahnya, bertanya, "Maafkan aku tak berpikir sejauh itu. Kalau begitu, apa kau mau mengurus wanita ini sendiri, Tuan Muda?" Jioka menghela napasnya membalas, "Lupakan. Aku lapar. Jadi cepatlah selesaikan ini dan suruh mereka bawakan makanan dan minuman ke sini." Namun, tepat setelah Jioka mengatakan itu, seorang pendekar yang tiba di sana setelah memandu tamu terhormatnya pun berteriak, "Bajingan, sekarang sudah terlambat bagi kalian untuk memohon ampun. Kalian akan segera mengerti betapa beratnya kejahatan yang telah kalian perbuat. Kesemuan kalian akan berakhir di sini. Setelah kalian menyadari siapa yang akan datang untuk menghukum kalian, kalian akan bersujud di depannya." Abasim yang meremehkannya pun tersenyum berkata, "Siapapun yang kau bawa, itu tak akan ada bedanya. Memangnya, siapa apa orang itu?" Dengan kesalnya, pendekar itu pun membalas, "Bajingan, mari kita lihat. Apa kau masih bisa berbicara setelah berdiri di hadapan salah satu dari 10 master bela diri terkuat?" Tentu saja, apa yang dikatakan pendekar itu membuat Abasim dan juga Teoka terkejut. Siapakah gerangan seseorang yang disebutkannya itu? Hingga Jioka pun bangkit dari kursinya, bersiap dengan pedangnya. Namun, di saat situasinya begitu menegangkan, bahkan membuat Abasim bergetar ketakutan, Jioka malah dibuat merasa aneh ketika mengenali sosok tamu terhormat yang para pendekar itu sebutkan, yang mana ternyata adalah sang Satria Hippers di Manglor, pemimpin bersembunyi utama Bani Union. Apa yang kau lakukan di sini, paman pemimpin bersembunyi utama?" Ketegangannya pun segera menghilang ketika bangsat yang mengenali Jioka berkata, "Wah, lihat siapa ini. Bukankah ini bintang yang sedang naik daun dan kepala penjaga jilbab Union kita, Yon Jioka?"